Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Onti Zahra, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan lebih singkat pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kimia dalam bidang fisika, matematika, dan biologi. Pada bidang fisika, ilmu kimia digunakan pada bidang konfigurasi elektron dan atom. Ilmu kimia meliputi penjumlahan, pengurangan, pembagian, akar, dan lain-lain. Kimia dalam bidang biologi. Dalam ilmu kimia terdapat ilmu biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang senyawa kimia, interaksi kimia, dan reaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Biologi mempelajari tentang fotosintesis. Kimia mempelajari zat-zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis, seperti air, klorofil, dan karbon. Dan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, ilmu kimia digunakan untuk mengecek golongan darah, membuat obat-obatan, mengetahui jenis penyakit, dan masih banyak lagi ilmu kimia yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan. Dalam bidang geologi, pada bidang geologi, ilmu kimia digunakan untuk penelitian jenis dan komposisi materi, mineral, dan batuan. Dalam bidang pertanian, ilmu kimia digunakan untuk menjelaskan bahaya dan kegunaan pemupukan serta pembasmian hama. Bidang pertanian, ilmu kimia digunakan untuk menghasilkan bibit unggul menggunakan bahan radioaktif. Dalam bidang hukum, ilmu kimia digunakan untuk mengidentifikasi kejahatan kriminal. Dalam kejahatan kriminal, sisa-sisa bukti yang ditinggalkan pelaku akan diidentifikasi seperti darah, rambut, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, ilmu kimia digunakan untuk menambah hasil produksi seperti makanan, pakaian, dan perumahan, tenaga. Peternakan. Ilmu kimia dalam bidang peternakan digunakan contohnya seperti hormon-hormon pengembusan. Bidang industri. Dalam bidang industri, barang-barang yang termasuk ilmu kimia, contohnya semen, cat, dan lain-lain. Bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur, ilmu kimia digunakan contohnya sebagai untuk mempelajari penggunaan semen. Bidang permesinan. Dalam bidang permesinan, ilmu kimia contohnya bahan bakar dan minyak penyumbang. Dalam bidang komputasi. Dalam bidang komputasi, ilmu kimia digunakan untuk membuat perangkat keras maupun perangkat. Dalam bidang fotografi. Dalam bidang fotografi, ilmu kimia digunakan untuk membuat gambar berwarna pada. Dalam bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi, ilmu kimia digunakan untuk penelitian fosil-fosil. Kecantikan. Dalam bidang kecantikan, ilmu kimia digunakan untuk membuat produk-produk kecantikan seperti kosmetik. Ilmu kimia dalam perkembangan ilmu teknologi atau biogas dimanfaatkan dari kotoran hewan ternak yang berserakan dan menimbulkan bau, di mana kotoran tersebut juga bisa menimbulkan berbagai penyakit yang sangat berbahaya. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, contohnya untuk bisa dimanfaatkan menjadi energi alternatif, contohnya untuk memasak dan sebagai lampu penerangan. Menyelesaikan masalah lokal. Industri petrokimia. Industri petrokimia berasal dari produk industri. Produk yang dihasilkan dari industri petrokimia berasal dari bahan-bahan mentah. Mentah tersebut antara lain bensin, deterjen, dan cat. Global, pembakaran bahan bakar dapat mencemari udara. Karena itu, perlu dicarikan energi alternatif untuk dapat menanggulangi pencemaran tersebut. Kita harus mencari bahan bakar yang ramah dengan lingkungan, bakar yang dapat menurunkan polusi udara. Pemanfaatan energi. Digalakkanlah program Langit Biru. Langit Biru adalah program yang bertujuan untuk menurunkan polusi udara akibat pemanfaatan energi didapatkan dari emisi gas bumi. Transportasi. Harus pandai-pandai memilih bahan bakar yang ramah lingkungan.
mengurangi polusi udara. Ini aku akan menjabarkan cara-cara untuk mencegah pemanasan global, meminimalisir penggunaan AC. Kita juga harus bisa menghemat listrik atau menggunakan lampu yang hemat energi. Ya, kita bisa menjadi vegetarian, bisa melakukan reboisasi pada hutan gundul, bisa melakukan sistem tebang pilih agar tanaman-tanaman di hutan tidak semuanya menjadi gundul. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, atau kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di tempat manapun. Melakukan uji emisi pada kendaraan bermotor, menggunakan parfum dengan secukupnya, pembuangan sampah metode, produksi gas buang CO2. Kali ini kita akan membahas dampak dari pemanasan global. Pemanasan global dapat menambah volume air laut yang dapat menyebabkan banjir di pesisir pantai. Permukaannya yang meningkat bisa menenggelamkan pulau-pulau atau kota-kota besar di tepi laut. Pemanasan global dapat meningkatkan persebaran penyakit menular. Pemanasan global juga dapat meningkatkan suhu daerah tropis menjadi lebih tinggi. Pemanasan global dapat menyebabkan tanah lebih cepat kering walaupun sering terjadi hujan. Global sering terjadi angin besar di berbagai tempat. Pemanasan global menjadikan berpindahnya hewan-hewan ke tempat yang lebih dingin. Global dapat menyebabkan makhluk hidup mati karena tidak bisa beradaptasi dengan suhu yang lebih tinggi. Dan global juga menyebabkan iklim menjadi tidak stabil. Kali ini aku akan membahas hasil-hasil atau produk kimia yang banyak digunakan di kalangan masyarakat. Ada bahan bakar, ada produk rumah tangga, contohnya pemutih pakaian, pembersih pakaian, ada makanan, kosmetik. Dari saya, jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.